Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang anggotanya saya sendiri, Betty dengan NIM 1211501 dan juga rekan saya. Nama saya Hani Febrianti, NIM saya 1211593. Pada video kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Iwan Ruslianto, Eskom MCS, untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer kelas 6E. Yang pertama, jelaskan apa pentingnya transisi dalam pengeditan video dan bagaimana cara memilih transisi yang tepat. Transisi dalam pengeditan video memiliki beberapa kepentingan yang signifikan. Yang pertama, mereka membantu menghubungkan adegan atau klip satu dengan yang lainnya secara mulus. Dengan menggunakan transisi yang tepat, dapat membuat perpindahan antara video satu dan video lainnya terasa lebih alami. Yang kedua, transisi memainkan peran penting dalam meningkatkan daya tarik visual. Transisi dapat memberikan sentuhan kreatif dan estetika yang memikat dan meningkatkan pengalaman penonton secara keseluruhan. Yang ketiga, transisi dapat digunakan untuk menekankan atau memisahkan bagian-bagian penting dalam video, seperti memperkenalkan klip baru atau menyoroti momen yang dramatis. Lalu, bagaimana cara memilih transisi yang tepat? Memilih transisi yang tepat memerlukan pertimbangan beberapa faktor. Yang pertama, pertimbangkan konteks dan tujuan video yang akan dibuat. Transisi harus sesuai dengan mood dan gaya keseluruhan video. Dan yang kedua, perhatikan aliran cerita dan waktu. Pilihlah transisi yang mendukung narasi dan membantu menjaga perhatian penonton, dan jangan menggunakan transisi yang terlalu mencolok atau membingungkan, kecuali jika itu adalah bagian dari efek khusus yang telah direncanakan. Yang terakhir, pertimbangkan konsistensi. Gunakan beberapa jenis transisi yang konsisten sepanjang video untuk menjaga kesatuan dari visual. Baiklah, yang kedua, jelaskan bagaimana efek visual dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas narasi atau visual dalam video. Efek visual dapat secara signifikan meningkatkan kualitas narasi atau visual dalam video dengan beberapa cara. Yang pertama, pemilihan palet warna yang tepat dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan tema atau emosi yang ingin disampaikan. Misalnya, pada warna merah dapat meningkatkan kehangatan. Nah, sementara pada warna biru dapat menimbulkan perasaan kesepian. Dan yang kedua, pencahayaan. Pencahayaan yang baik dapat memperkuat mood dan fokus pada objek atau karakter tertentu. Misalnya, pencahayaan sisi dapat menyoroti wajah, karakter, dan menambah dimensi, sementara pencahayaan belakang dapat menciptakan siluet dramatis. Yang ketiga, efek visual khusus. Penggunaan efek visual khusus seperti CGI atau efek khusus lainnya dapat menambahkan elemen fantasi atau keajaiban dalam cerita. Ini dapat digunakan untuk memperkuat cerita atau menciptakan dunia yang fantastis. Dan yang keempat, transisi yang kreatif. Penggunaan transisi yang kreatif antara adegan dapat mengalirkan cerita dengan lancar dan menarik perhatian penonton. Misalnya, transisi memudar atau transisi bentuk dapat digunakan untuk menggambarkan perubahan waktu atau suasana. Dan yang terakhir, gerakan kamera. Gerakan kamera yang cerdas dan terencana dapat menambahkan dinamika ke dalam adegan dan memperkaya pengalaman visual penonton. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara menjaga agar efek visual tidak mengalihkan perhatian dari konten utama video. Untuk menjaga agar efek visual tidak mengalihkan perhatian dari konten utama video, dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi. Pastikan efek visual yang Anda gunakan konsisten dengan gaya dan tema keseluruhan video. Jika efek visual terlalu mencolok atau berbeda secara dramatis, hal itu dapat mengganggu alur cerita atau pesan yang ingin Anda sampaikan pada video tersebut. Yang kedua, relevansi. Gunakan efek visual hanya karena benar-benar diperlukan dan relevan dengan video Anda. Pastikan efek tersebut mendukung narasi atau pesan yang ingin disampaikan, bukan hanya sebagai hiasan semata. Yang ketiga, pemilihan waktu yang tepat. Gunakan efek visual pada saat yang tepat dalam video.
Hindari penggunaan efek visual yang terlalu sering atau terlalu lama karena hal itu dapat membuat penonton kehilangan fokus pada video utama Anda. Baiklah, yang keempat, gunakan efek visual secara subtil untuk menghindari pengalihan perhatian yang berlebihan. Efek visual yang terlalu mencolok atau berlebihan dapat membuat penonton terlalu fokus pada efek tersebut daripada pada konten utama video. Yang kelima, uji coba. Sebelum menerapkan efek visual ke dalam video final, uji coba efek tersebut dengan sejumlah kecil audiens atau rekan sejawat. Berikan umpan balik tentang apakah efek visual tersebut mengganggu atau memperkuat konten utama video. Dan yang keenam, pemahaman audiens. Pertimbangkan audiens target Anda dan bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap efek visual tertentu. Hindari penggunaan efek visual yang mungkin mengganggu atau menghambat pemahaman konten bagi audiens Anda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where have you been? Nobody knows me.